Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP KW Tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, gagal karena enggan. Saudara-saudara, orang yang sejak awal sudah gagal hampir sama juga dengan, bahkan sama dengan orang yang nyaris lulus. Karena itu adalah sama-sama tidak lulus. Begitu juga ini, orang yang enggan berarti sama saja dengan orang yang menolak dan tidak mau. Oleh karena itu, sifat keengganan ini menjadi perhatian penting agar kita jangan enggan, apalagi kepada hal-hal yang baik. Banyak orang saat ini enggan untuk berbuat baik, enggan untuk menolong, enggan untuk yang namanya menyatakan bahwa itu salah. Karena apa? Karena perasaan enggan ini adalah perasaan yang tidak baik sebenarnya, kalau bisa kita sebut. Karena itu akan menghambat kita untuk melakukan apa yang mau kita lakukan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di kitab Yesaya ini pasal 30 ayat 15, firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan Tuhan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, luar biasa. Ini firman Tuhan. Dan jemaat itu sudah tahu, tapi enggan untuk melakukannya. Oleh karena itu sama saja dengan dia gagal. Dan orang yang gagal di sini berarti hidupnya tidak diberkati dan dia tidak mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara, hari ini dari teks ini yang mau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, mari saudara-saudara, kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, janganlah kita bersifat netral dengan tidak mau berpihak. Mana yang benar, haruslah pergi kita yang benar, dan kita harus tolak mana juga yang salah. Begitu juga dengan kalau kita enggan untuk berbuat baik, padahal kita sudah tahu itu berdampak positif, akan memberikan sesuatu yang baik, bahkan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kita enggan karena persahabatan misalnya, sudahlah, nanti kalau saya lakukan ini meski benar, saya tidak akan bersahabat lagi dengan dia. Mungkin karena ada sesuatu kita berhutang budi, maka kita enggan untuk menyatakan kebenaran. Atau ketika kita lihat bahwa semuanya berdiam diri, kita sendiri, kita enggan untuk menyatakan kebenaran atau untuk berbuat baik. Saudara-saudara, hari ini kalau firman Tuhan kita sudah tahu dan jelas bahwa Tuhan itu sudah mengatakan, kalau engkau mau bertobat, berdiam diri, aku akan memberikan kepadamu yang baik. Begitu juga dengan firman Tuhan, kalau engkau berdiam diri saja, ya, tunduk taat, dia akan memberikan kekuatan. Lakukanlah, jangan enggan. Langkahkanlah dengan pasti. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari dan hari ini juga. Mari kita langkahkan dengan pasti, dengan iman langkah kita untuk ke arah jalan-jalan Tuhan, untuk ke arah kepastian mengikut Tuhan.
Semoga firman ini menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang kami telah dengarkan. Tuhan, Engkau memperingatkan umat-Mu ketika mereka masih hidup dalam dosa, agar mereka bertobat dan meninggalkan keberdosaan mereka, supaya mereka terberkati. Tapi sikap keengganan itu tidak mau bergerak dan menjadi langkah untuk berhenti. Ya Tuhan Allah, hapuskanlah itu dari hati kami, pikiran kami, agar kami berkobar-kobar untuk datang kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, begitu banyak orang terhenti karena sikap keengganan itu, baik keengganan kepada sahabat, kepada orang yang dikasihi, kepada hal-hal yang membuat dia menjadi takut, khawatir. Ya Tuhan Allah, biarlah Engkau lapangkan itu semuanya dengan mengusir sikap keengganan kami. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah bangsa kami ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.